Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rizkinya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Akidah Akhlak di MA, Bapak Ahmad Mahfudi, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenankanlah saya atas nama Muammar Naufal Multazam dengan NIM 213111003 dari kelas PAI 6A untuk menyampaikan jawaban dalam UAS mata kuliah Akidah Akhlak di MA. Memasuki soal yang pertama, bagian A, penyebab dekadensi akhlak yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dekadensi akhlak yang dialami oleh bangsa Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: pertama, krisis nilai dan moral, karena kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang luhur, serta tergerusnya nilai-nilai tradisional oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Yang kedua, krisis pendidikan. Sistem pendidikan yang, kurang mampu untuk menekankan pada pendidikan karakter dan moral, serta kurangnya figur teladan yang baik di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Media sosial seringkali menampilkan konten yang negatif dan tidak mendidik. Kemudian, mudahnya akses ke informasi yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Yang keempat, lingkungan keluarga. Kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua dalam menanamkan nilai-nilai akhlak serta disfungsi keluarga, seperti perceraian atau konflik dalam rumah tangga. Yang kelima, krisis kepemimpinan. Banyaknya pejabat dan pemimpin yang terlibat dalam kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya, serta ketidakmampuan pemimpin untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Yang keenam, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan yang menyebabkan frustasi dan perilaku yang menyimpang. Tekanan ekonomi yang membuat individu mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang masuk nomor 1, bagian B. Solusi yang efektif agar bangsa ini menjadi bangsa yang berakhlak. Untuk mengatasi dekadensi akhlak, berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada revitalisasi pendidikan karakter, yaitu memperkuat pendidikan, kurikulum pendidikan dengan materi yang menekankan pada pendidikan moral dan karakter, dan mengadakan pelatihan dan workshop bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajarkan nilai-nilai akhlak. Yang kedua, penguatan peran keluarga. Mendorong orang tua untuk lebih aktif dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka, memberikan dukungan dan fasilitas bagi keluarga agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan anak-anak dan juga perkembangan akhlak bagi anak. Yang ketiga, pengawasan dan regulasi media. Meningkatkan pengawasan terhadap konten yang disajikan di media sosial dan media massa, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan media yang bijak dan bertanggung jawab. Yang keempat, teladan dari pemimpin. Pemimpin harus menjadi contoh yang baik untuk menunjukkan integritas dan moral yang tinggi. Kemudian, pemimpin juga harus menindak tegas pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Yang kelima, penguatan komunitas dan lingkungan. Membangun komunitas yang mendukung nilai-nilai akhlak dan moral serta mengadakan kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kepedulian dan solidaritas antar warga. Yang keenam, pemberdayaan ekonomi. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan kesempatan usaha yang adil, serta memberikan bantuan dan pelatihan bagi masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Memasuki soal nomor 2, bagian A. Definisi Tauhid Trilogi. Tauhid Trilogi merupakan konsep pembagian Tauhid yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, Tauhid Rububiyah, yaitu pengesaan Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemelihara dan penguasa alam semesta.
Ini menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah dan kekuasaannya. Kemudian tauhid uluhiyah, pengesaan Allah dalam bentuk ibadah. Artinya hanya Allah yang berhak disembah dan segala bentuk ibadah harus ditunjukkan kepadanya. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu pengesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang mencakup keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang sempurna yang tidak menyerupai makhluknya. Soal nomor 2 bagian B. Pencetus konsep tauhid trilogi dan tujuannya. Konsep tauhid trilogi ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau hidup pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi pada abad ke-7 Hijriah. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan rinci tentang konsep tauhid dalam Islam, agar umat Islam dapat menghindari segala bentuk kesyirikan dengan lebih efektif. Memasuki soal nomor 2 bagian C. Dampak negatif dari tauhid trilogi terhadap tauhid sifat 20. Konsep tauhid trilogi yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah kadang-kadang dianggap memiliki dampak negatif terhadap ajaran tauhid sifat 20 yang diajarkan dalam tradisi teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Beberapa dampak negatif yang bisa muncul antara lain: pertama, perpecahan teologis. Tauhid trilogi bisa menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam karena ada sebagian ulama atau mungkin masyarakat atau golongan yang merasa bahwa konsep ini tidak sesuai dengan ajaran tradisional yang mereka pelajari. Yang kedua, penolakan terhadap teologi klasik. Beberapa pendukung tauhid trilogi cenderung menolak konsep-konsep yang diajarkan dalam tauhid sifat 20 yang telah menjadi bagian penting dari teologi Islam tradisional. Yang ketiga, potensi ekstremisme. Penekanan yang terlalu kuat pada tauhid uluhiyah dalam konsep trilogi kadang-kadang bisa menyebabkan pemahaman yang sempit tentang ibadah dan bisa dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk menjustifikasi tindakan mereka. Yang keempat, ada kebingungan di kalangan awam. Perbedaan dalam pengajaran tauhid bisa menyebabkan kebingungan di kalangan umat Islam awam yang mungkin merasa sulit untuk memahami perbedaan antara tauhid trilogi dan sifat 20. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan konsep-konsep ini dengan cara yang bijak dan inklusif agar tidak menimbulkan konflik atau kebingungan di kalangan umat. Demikian jawaban soal singkat pada UAS mata kuliah Akidah Akhlak yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.